Sebenarnya saya itu lebih luasnya panggil bapak itu biasanya sering di rumah pun ya Mas Bing. Jadi sudah kebiasaan. Jadi mulai dulu pacaran sampai sekarang jarang saya pakai nama aslinya Ahmad itu jarang. Cuman dulu bapak itu ciri khasnya pakai jaket hitam pokoknya. Kalau ya dulu. Sekarang kan harus bawahnya warna hitam, itu ciri bapak. 2 tahun sudah Bapak Ahmad Dawami dan Bapak Hari Wuryanto memimpin Kabupaten Madiun. Banyak hal yang telah dicapai dan tentunya masih banyak lagi yang terus dikerjakan hingga saat ini. Di balik perjuangan itu semuanya, di balik membangun Kabupaten Madiun yang lebih maju dan terus maju hingga saat ini, pastinya ada perempuan-perempuan hebat di baliknya, yaitu para istri beliau. Dan di kesempatan kali ini teman-teman Jawpos Radar Madiun, saya sudah bersama dengan Ibu Penta Lianawati, istri dari Bupati Ahmad Dawami dan juga Ibu Erni Sri Handayani, istri Wakil Bupati Hari Wuryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Penta? Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Erni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik juga. Alhamdulillah luar biasa. Masih diobrol-obrol teman-teman bersama saya Imas Devi. Bu Penta dan juga Ibu Erni. Ini kesibukannya ngapain aja Ibu di kesempatan kali ini? Di tengah pandemi seperti ini. Ibu Penta dulu monggo. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kesibukan saya juga SN, jadi saya di sela-sela sempat masuk juga di kantor. Kadang kalau kerjaan banyak, ada kegiatan di tim penggerak PKK, ya pekerjaan saya bawa pulang. Gitu. Pokoknya pinter-pinter ngatur waktu lah antara keluarga, pekerjaan, sama saya mendampingi Bapak. Luar biasa Iya. sekali ya cerita di balik hebatnya seorang istri Bupati Ahmad Dawami. Kalau Ibu Erni sendiri kesibukannya? Bu Terima Erni. kasih. Untuk sementara ini tidak ada kegiatan. Saya kebetulan ibu rumah tangga murni Mbak, jadi full di rumah. Full di rumah Sekali-kali mengurus ya keluarga. sosialisasi sama masyarakat, PKK masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Mendampingi Bapak juga ya? Iya, begitu. Oke, baik. Nah, Bu Penta dan juga Bu Erni ini kan seorang istri dari Kepala Daerah Kabupaten Madiun gitu. Tapi saya sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya, sebenarnya saya ini penasaran Bu Penta dan juga Bu Erni. Dulu ini ketika Bapak mau mencalonkan diri sebagai seorang bupati dan juga wakil bupati, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Bu Penta? Iya, terima kasih. Jadi begini, ini sedikit cerita aja monggo, cerita silakan. zaman Gak apa-apa, dulu. kita bernostalgia ya Bu Penta ya. Jadi ceritanya gini, saya itu nggak ada kepikiran sama sekali kalau Bapak itu mencalonkan bupati. Saya dengan enjoy dengan kehidupan saya sebagai Bapak pengusaha, ya Alhamdulillah saya sebagai ASN itu aja kayaknya sudah menikmati enak sekali. Nggak tahu, mungkin Allah menghendaki lain ya. Oke. Akhirnya Baik. dengan berjalannya waktu itu Bapak kok mungkin dari masyarakat juga, dorongan dari masyarakat, terus doa saya itu ya nggak ada doa pengen jadi bupati, itu nggak ada. Jadi merupakan perjalanan waktu aja saya jalani gitu aja. Terus begitu Bapak dijadikan pimpinan Demokrat, lah di situ kok ada wacana kalau nanti dicalonkan mau jadi bupati. Dari gitu. situ saya sempat mikir, tapi di mikir itu saya nggak terus greget, saya jadi bupati, nggak ada. Belum ada kata-kata kayak gitu. Jadi wes berjalannya waktu aja. Terus Bapak mau daftar ke Demokrat, belum daftar ke KPU. Itu aja Bapak belum ada cerita sama sekali. Baru malam itu jam sekitar 11:30 itu baru cerita, besok tak ajak sama anak-anak, nggak tahu kemana, pokoknya tak ajak gitu, pokoknya nggak boleh lebih dari jam sekian gitu. Terus akhirnya ya udah gitu berangkat. Ternyata saya di situ diminta bantu ngecek administrasinya. Loh, ini kok mau daftar, saya baru kaget dijak wudhu jam sekian mau daftar. Ya dari situ akhirnya saya baru menyadari ternyata beneran toh ini
Iya, Berarti benar awalnya itu. tidak bercerita kalau mau mengecek administrasi pendaftaran Enggak, bupati itu. pokoknya diajak aja. Sudah saya sama anak-anak itu ya banyak pertanyaan, mau kemana ya, mau kemana. Lah itu, saya sendiri nggak sampai kepikiran sejauh itu, nggak sampai kepikiran. Memang kalau bapak teman banyak itu memang dari dulu, tapi nggak sampai kepikiran ke arah situ. Ya sudah, di start kita daftar di Demokrat itu, akhirnya ya dengan berjalannya waktu saya mengikuti alur aja. Jadi gitu, hanya berarti- berdoa yang terbaik untuk keluarga saya dan masyarakat Kabupaten Madiun itu aja. Oke, berarti udah seperti surprise ya Bu ya. Iya bener, saya itu bener Oke. nggak terus ada cita-cita pengen jadi bupati, nggak ada sama sekali. Gitu. Sempat Bener. kaget juga. Iya bener, Deg-degan kaget. juga Bu Iya, Penta. pasti itu saya deg-degan pasti Wah, itu. sebentar lagi mau jadi Bupati Madiun. Kalau Ibu Erni sendiri ini, ketika Pak Ahmad Dawami memilih Pak Hari Wuryanto untuk mendampingi menjadi Wakil Bupati Madiun, sebenarnya yang dipikirkan pada saat itu apa Bu, 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu saya kaget Mbak, benar-benar kaget. Ini juga suatu impian bukan mimpi. Ya. Saya nggak mimpi sama sekali kalau Bapak itu nanti akan menjadi pejabat daerah, terus mendampingi Bapak Bupati ya. Betul. Saya pikir Bapak di swasta murni. Tidak menyangka kalau Bapak itu berbalik haluan. Ini sudah pilihan yang terbaik mungkin Mbak. Jadi sebagai istri hanya mendukung dan berdoa yang terbaik pilihan beliau. Wah, gitu. Tapi sempat kaget juga ya. Kaget, nggak terbayang pokoknya. Seperti mimpi juga, Seperti tiba-tiba mimpi. harus menjadi wakil kepala daerah. Iya. Seperti Saya itu. pikir Bapak ya di swasta penuh sampai tua. Berarti memiliki tanggung jawab yang lebih ya sebagai pemimpin Iya. keluarga dan juga memimpin masyarakat. Iya, seperti betul. itu. Tapi Bu, sejauh cerita dari Ibu Penta dan juga Ibu Erni sendiri, saya penasaran menjadi seorang istri bupati dan juga wakil bupati itu gimana rasanya Bu? Monggo Bu Penta dulu. Oh, terima kasih. Jadi begini, yang penting kita harus tetap rendah hati, Mbak. Itu yang jadi basic saya kan dari desa dan sebagainya itu, maksudnya orang-orang yang biasa aja, sederhana. Jadi tetap saya menerapkan pola itu, Mbak. Jadi tetap sederhana, harus tetap rendah hati. Jangan terus merasa wah aku jadi seorang istri pimpinan harus lebih dari semuanya. Ini jangan sampai. Yang penting itu harus kita terapkan. Itu pesennya Bapak Ibu saya. Itu. Berarti tetap rendah hati. Iya, harus gitu itu ya, yang Bu, ya. utama itu. J. Luar biasa sekali. Kalau untuk Bu Erni, gimana Bu rasanya menjadi seorang istri wakil kepala daerah? Pasti kan nggak semuanya orang bisa ya Ibu ya, bisa menempatkan posisi seperti Bapak saat ini gitu. Ya, sependapat dengan Ibu Bupati, harus rendah hati, jadi suri toladan, yang pasti sederhana saja. Tetap sederhana, Iya. tetap rendah hati gitu ya. Karena menjadi panutan juga Iya, betul. untuk masyarakat, menjadi contoh Contoh. juga gitu. Oke, baik Bu Penta dan juga Bu Erni, ini kan seorang kepala daerah tentunya memiliki kesibukan yang sangat padat gitu, benar-benar padat. Apalagi kalau sudah berkunjung ke luar kota, sesaat sebelum pandemi gitu. Iya. Pasti sering kan ya Iya, pergi betul. berkunjung ke luar kota, Iya. keluar daerah di Kabupaten Madiun seperti itu. Tapi menyiapkan barang-barang seorang kepala daerah itu sebenarnya sama tidak menyiapkan barang-barang mungkin seperti saya, seperti suami saya, terus seperti suami teman-teman semuanya gitu. Ada perbedaan nggak sih Bu, atau seberapa repotnya gitu? Kalau menurut pribadi saya ya Mbak, dari saya basicnya dulu Bapak hanya pengusaha, nggak terikat waktu dan sebagainya, itu enjoy aja, nyantai aja. Kan aja. Bapak itu orangnya casual, nggak mau aneh-aneh. Jadi Oh, celana jeans sama kaos atau hem, kalau di rumah sarung, sudah itu Oh, gitu. aja. Iya, makanya Wah, menarik ini. iya, casual sukanya. Makanya saya nggak perlu menatakan yang aneh-aneh itu, enggak. Celana kain itu punya waktu mau daftar jadi bupati. Berarti biasanya hanya memakai celana jeans. Iya, pakainya celana Jiwa jeans muda aja ya. sama itu. Makanya di saat ini jadi kepala daerah, saya ya agak
sedikit pertama kali ya agak kerepotan. Oh, gitu. Harus menghafal banyak bajunya, seragam ini, seragam itu. Harus pagi menyiapkan perlengkapannya ini. Biasanya kan enjoy nyantai, casual. Sekarang Casual, harus ya. mengikuti jadi birokrasi dan sebagainya, harus Betul sekali. mengikuti itu. Harus pakai jas, Betul. sepatu pantofel ya Bu ya. Itu yang Kalau agak- dulu sering celana, kaos Iya, gitu aja celana, udah kaos. sudah keren gitu. Iya, sepatu pun flat yang biasa itu aja sudah. Sekarang kan harus di saat pakai jas, pakai ini harus pakai ini. Jadi untuk awal itu ya agak kerepotan, tapi alhamdulillah berjalan waktu akhirnya bisa mengikutilah ini Oke, apa harus baik. disiapkan, ini harus pakai baju apa lah itu. Tapi harus sering komunikasi lah sama ajudan. Kadang pernah ngalami keliru. Ya, Harus gimana ini Bu pakai ceritanya? tapi untungnya belum sampai ke Hmm. umum. Oh, Jadi baru gitu. berangkat, oh bajunya keliru. Waduh itu saya sudah Salah kostum pengalaman teman-teman. yang waduh. luar Tapi biasa. menjadi pengalaman yang ini ya Bu ya, Betul. menarik juga untuk diceritakan ke Betul, anak cucu betul. nanti Iya. gitu. Berarti harus menghafal ya Bu ya, ketika Bapak pergi keluar kota tujuannya untuk apa Iya, betul. gitu. Harus Pakaiannya harus disiapkan satu Iya, persatu. sering komunikasi sama ajudan itu apa kegiatannya di mana, jadi apa yang harus dibawakan harus sesuai dengan apa kegiatan yang dihadiri. Oh gitu. Tapi Iya. Bapak pernah request nggak Ibu? Besok saya misalnya keluar kota A gitu. Saya mau dibawakan ini, dibawakan itu. Itu pernah request seperti itu? Kalau bapak baju mesti kalau requestnya jangan lupa celana jinku jangan lupa Tetap dibawa. ya teman-teman, Iya. celana jin nomor satu Walaupun itu. ada kegiatan tapi kan untuk berangkat dan sebagainya itu biasanya pakai celana jin kaos Oh gitu, Mesti berangkat tetap ngingatnya pakai ya. kaos casual Iya, gitu ya Bu itu. ya? Jarang pakai yang baju resmi, jarang. Wah. Itu celana jin kaos biasa gitu. Wah, luar biasa Iya. ini Pak Ahmad Dawami ini. Kalau untuk Pak Hari Wuryanto sendiri, Bu Erni ini seberapa repotnya menyiapkan barang-barang pribadi seorang kepala daerah? Seperti saya sebenarnya juga penasaran Ibu. Menjadi pertanyaan juga gitu. Iya, untuk Bapak ya tidak beda dengan Bapak Bupati, Mbak. Cuman dulu Bapak itu ciri khasnya pakai jaket hitam pokoknya. Kalau ya dulu. Sekarang Pokoknya kan warna hitam bawahnya gitu. warna hitam itu ciri Bapak dulu. Oh, Sekarang gitu. harus menurut aturan dari kantor. Oh gitu, berarti sama ya, hampir Sama, sama. iya. Keluarnya kemana, Iya, dinasnya iya. kemana, harus menyesuaikan Iya, juga. betul. Gitu. Tapi sejauh ini jaket hitam tetap ya Bu Jaket hitam tetap. ya, tetap menjadi favorit. Ternyata memiliki ciri khas sendiri teman-teman ini dari Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati sendiri. Tapi Bu Penta dan juga Bu Erni ini sesaat sebelum pandemi juga ya. Iya. Saat sebelum pandemi sebenarnya apa sih yang membuat khawatir gitu ketika Bapak pergi keluar daerah bahkan ke luar negeri? Oh iya, terima kasih lah. Itu kalau bapak pergi, kekhawatiran apa yang ada di benak saya paling karena bapak sering naik pesawat dan sebagainya. Kita hanya berdoa yang terbaik aja karena tiap kali naik pesawat dan sebagainya kan mesti ada perasaan was-was. Betul. Makanya itu kita hanya anak-anak sama saya kalau bapak tidak ada, kalau sholat bareng itu mesti pesan, ayo doakan ayah supaya perjalanannya lancar di sana, pulang lagi dengan selamat dan lancar gitu. Oh gitu, berarti Iya. berada di pesawatnya Ibu Iya, ya gitu karena karena lebih apa ya? Kita walaupun sebentar perjalanan tapi perasaannya lebih betul sekali. beda. Kalau di darat enjoy aja nggak seberapa tegang Iya, ya. Kalau betul di sekali. pesawat walaupun sebentar tapi perasaan itu lebih waduh. Iya. Apalagi perjalanan jauh ya. Betul, apalagi harus transit, harus lagi itu waduh, kadang itu yang menjadi pikiran, apalagi apa kadang pas cuaca nggak bagus, Betul, betul. lah itu kan kadang menjadi pikiran banget ke kita yang ada di rumah. Tapi Bu Penta, ini saya sempat membaca juga gitu di awal tahun 2019 2020 ya 20. di yang ke Amerika. Oh, ke Amerika 2020. 2020 Iya, betul ini awal Bupati Februari. Bupati Madiun kan Pak Ahmad Dawami sempat berkunjung ke Amerika untuk IVLP itu Iya. International Visitor Leadership Program 2020 juga Iya. yang mengharuskan berkunjung ke Amerika. Saya baca-baca ini katanya Bapak sempat dibawakan sambal pecel ini. Betul. Betul itu Bu. Betul itu. Itu sempat saya diwawancari Jawa Pos juga. Bu, Bapak yang disiapkan apa? Saya kasih tahu sambal pecel. Terus itu sambal bawang yang apa?
sambal bawang yang kering itu saya bawakan gitu. abon. Jadi untuk menu khas yang di mana Madiun itu nggak ketinggalan. Oh gitu. Iya. Ini kenapa Bu dibawakan sambal pecel, abon, terus sambal bawang? Apakah karena di sana nggak ada atau itu menjadi makanan favorit Bapak? Sebenarnya kita makanan favorit Bapak itu memang sambal bawang sama telur itu aja yang mudah sama tempe. Berhubung di Amerika kan saya kadang khawatir, iya kalau makanan di sana Bapak itu benar-benar suka karena pas di sana itu musimnya musim dingin sekali kan perlu asupan gizi dan sebagainya. Ternyata benar di sana itu musim dingin, makanannya tidak cocok. Wah, itu yang bikin Bapak kurang enak badan itu sampai pulang itu jet lag-nya terlalu lama karena asupan gizi yang di sana itu nggak stabil. Jadi gitu. kurang. Iya, karena yang diharapkan mungkin kayak nasi itu dapat selama di Amerika dapat nasi itu sekali apa 2 kali gitu. Hanya itu Merasa saja. sewenang sekali sampai dibawa pulang nasi putihnya Sampai itu dibawa pulang? ke hotel ya, ke hotel bawa lagi satu gitu. saking senengnya karena di sana hanya nemui makanan-makanan yang kayak burger, Oke, kayak betul sekali, BBQ kayak betul. gitu kan Bapak mungkin kurang Kurang serak serak ya, Bu, apalagi ya. untuk beda aturan makan di sana sama di sini mungkin Bapak dari situ juga masih agak ragu untuk Iya, makan benar. itu. Karena saya sempat kagum juga, ini ternyata Pak Bupati nggak melupakan makanan khas Madiun. Justru yang diimpikan itu. Iya. Jadi istrinya nggak ikut ke Amerika, yang penting sambal pecel, sambal bawang, abon yang disiapkan oleh sang istri ini tetap dibawa ya Bu ya. Betul, iya Mbak. Oke, baik. Kalau untuk Pak Wabub sendiri, Bu Erni, ini Iya. ketika perjalanan berkunjung ke luar daerah itu gimana ya? Yang membuat khawatir Bu Erni sendiri itu apa, Bu? Ya, untuk masa pandemi ini ya Mbak ya. Khususnya Ya, karena oke, baik. Bapak sering interaksi sama Betul. masyarakat. Tapi saya tetap selalu mengingatkan harus tetap menjaga kesehatan, betul mentaati sekali. protokol kesehatan juga. Terus yang tawakal kami kita serahkan pada ya Allah. Karena memang tugas Bapak begitu sama masyarakat untuk kebaikan masyarakat juga, maka saya serahkan pada Allah, semoga dikasih kesehatan dan yang terbaik. Resiko ya, Ya, Bu, resiko. karena mau tidak mau harus terjun ke Iya, lapangan, berinteraksi dengan masyarakat gitu. Apalagi kalau saya sendiri kalau bertemu dengan Pak Bupati, saya dan juga teman-teman pasti seneng gitu. Pengennya salaman gitu. Betul. Iya, betul Mbak. Tapi Betul. untuk saat ini kan benar-benar harus menjaga jarak, Jarak. harus mengurangi interaksi juga gitu. Nah, kalau mungkin Bu Erni sendiri tadi menyampaikan sempat khawatir juga Iya. ya, tapi mau tidak mau kalau Harus. itu sudah resiko harus tetap dijalankan, yang Jalankan. penting kesehatan seperti itu. Kalau untuk Bu Penta sendiri, ketika Bapak langsung terjun kepada masyarakat gitu. Kalau tadi sesaat sebelum pandemi kan sebelum pandemi. mungkin di pesawatnya ya Bu ya, Iya, yang lebih membuat kadang khawatir gitu, untuk yang buat perjalanannya. deg-degan Iya. gitu. Kalau di situasi pandemi seperti ini, Kalau Bu Penta. di kondisi pandemik, jadi terutama peran seorang istri tambah satu lagi. Tambahnya apa? Kita agak cerewet lagi. Cerewet itu dalam arti gini, mau berangkat yang biasanya nggak harus menyiapkan masker, terus hand sanitizer dan sebagainya. Betul. Sekarang itu kemana-mana harus itu. Wajib ya, Bu, Wajib. ya. Kadang, ayo maskernya ketinggalan enggak? Ayo hand sanitizer mesti di sak itu harus ada, yang kecil itu kita nyiapkan. Jadi di saat pandemik ini saya hanya sering mengingatkan ke suami, jadi begini, tolong kalau ketemu orang jaga jarak. Kadang masyarakat sendiri kalau sudah kita, apalagi kita aja kalau ibu ketemu kadang lupa, oh iya kalau saat Iya, ini betul. lagi pandemi, Betul kadang gitu. sekali. Terus pengen foto, pengen gitu, harus kita bisa menjaga apa, saat ini harus protokol kesehatan tetap diterapkan, terutama kalau ketemu warga, kita ya tidak bisa terus mengelak, kan tidak bisa. Kita bisa ketemu tapi harus bisa membatasi. Maksudnya membatasi dalam arti jaga jarak, harus pakai masker, itu harus, habis itu sering cuci tangan, itu yang utama itu. Jadi perannya bertambah lagi di saat pandemi. Lebih cerewet ya, Bu, ya. Itu lebih cerewet mengingatkan ke bapak, ke anak-anak itu. Jadi mudah-mudahan di saat kondisi sekarang ini
segera berlalu. Yang penting kita semua, terutama warga masyarakat, semua harus sadar diri, harus menjaga diri sendiri Betul demi yang lainnya. Betul sekali. Iya. Tapi kalau untuk seorang istri cerewet itu kan udah hal yang biasa Biasa, itu iya. ya Bu ya. Tapi pernah nggak ini anak-anak ikut cerewet ketika papanya berkunjung ke luar daerah, langsung terjun langsung ke lapangan, atau mungkin ketika ditinggal papanya seperti itu? Kalau yang anak saya kan 2, Mbak. Yang pertama itu sudah bisa menerapkan, sudah besar ya, sudah dewasa, sudah lulus SMA. Tapi yang nomor 2 ini masih, waduh, kemana-mana kalau nggak ikut saya, yang ikut bapaknya. Jadi belum bisa melepas sepenuhnya. Oh, bapak gitu. itu sudah punya tugas gini, ibunya sudah punya tugas gini, jadi belum bisa untuk yang nomor 2. Tapi ya nggak apa-apa, kita kadang kalau memang bisa anak bisa ikut ya ikut, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita semua bisa jaga gitu. Pernah Iya. protes nggak Ibu? Oh, protes pernah. Waktu pertama kita jabat di tahun pertama itu kan Bapak kan belum pandemik, itu kan sering keluar daerah. Saya sendiri sama Bu Abu juga sering kegiatan padat sampai anak-anak itu protesnya, kapan saya sama mama sama ayah, sampai gitu. Oh gitu. Kapan nggak pergi lagi ya? Jadi kalau pakai baju itu yang nomor 2, mama mau kemana? Ya sudah. Sering ditanyain Iya, seperti itu. mau gitu. kemana lagi gitu. Jadi di kondisi pandemik ini alhamdulillah kita sering ketemu, sering kumpul. Jadi ada hikmahnya, kita ambil sisi positifnya saja. Iya. Mungkin biasanya sering main, sering memiliki waktu bersama ya Bu, Iya, sebelum menjabat sebelum, menjadi betul. kepala daerah Iya. gitu. Jadi yang paling bungsu ya Bu ya, yang Iya. paling bungsu kaget juga gitu. Iya. Saya dulu sering main, kok ini sekarang nggak pernah main. Betul. Jadi ya mungkin anak-anak masih kebiasaan dari sebelumnya. Betul sekali. Tapi hal yang wajar tentunya kalau Iya, anak-anak seperti harus itu, berubah gitu. Apalagi dekat pelan-pelan. dengan orang tuanya, papanya gitu. Iya. Kalau untuk Bu Erni sendiri ini, Iya. anak-anak memberikan respon tidak ketika sering ditinggal papanya, atau mungkin ketika tidak memiliki waktu banyak ketika di rumah? Ya, kebetulan anak saya sudah besar-besar, Mbak. Yang pertama ini sudah lulus kuliah, yang kedua masih SMA kelas 3. Yang pertama responnya ya kalau masa pandemi ini, kalau ayahnya datang ya langsung suruh ganti baju. Oh gitu. Ya, itu terus kalau ditinggal-tinggal sudah biasa ditinggal, jadinya nggak Oke, protes. baik. Tapi pas keprotesnya ke saya waktu awal-awal menjabat itu kan saya ibu rumah tangga ya. Jadi waktu itu penuh ngantar sekolah, ngantar les. Sekarang kan nggak bisa. Nggak Dia bisa. protesnya gitu, nggak bisa masak. Itu nangis itu dulu. Ini Sumpah yang nangis bungsu terus. atau yang bungsu? sulung? Oh, yang bungsu. SMA tapi masih kayak anak kecil. Karena ya terbiasa sama saya. Betul, Iya, ya. Kalau Mungkin sama awal- bapaknya sudah terbiasa ditinggal. Mungkin awalnya Ibu Erni kan juga sering di rumah Iya. gitu, berkumpul dengan anak-anak. Anak-anak masak, antar les. Dia pengen nganu Seperti yang dulu. seperti yang dulu beli Betul, pentol. betul sekali. Harus merubah kebiasaan kan Iya. menjadi ada sesuatu yang hilang Betul. gitu Ibu. Pengen seperti dulu. Pengen seperti tapi sempat protes juga nggak? Besok kita main ya Pak gitu. Ya kapan ya kayak Bu Bupati Sama kapan kau saja. main lagi seperti dulu. Kok sekarang nggak pernah di rumah gitu. Wah, sama ternyata ya seorang anak itu Anak, ketika iya. ditinggal tugas di dinas itu pasti ada rasa khawatir juga. Iya, Terus iya. kapan papanya pulang, main iya. lagi gitu ya. Tapi sejauh ini Bu Penta dan juga Bu Erni sebagai seorang pemimpin keluarga dan juga sebagai seorang pemimpin kepala daerah, wakil pemimpin kepala daerah gitu, sebenarnya sosok suami di pandangan Bu Penta dan juga Bu Erni itu seperti apa? Monggo kesah. Bu Erni dulu mungkin ya? Iya, biar monggo. itu. Kalau Pak Hari itu karakternya orangnya disiplin, kerja keras, yang penting ikhlas. Kerjanya gitu, Mbak. Jadi walaupun pulang malam pulang pagi besok juga harus kerja. Harus Jadi, kerja ya lagi. disiplin dan kerja keras.
Iya. Luar biasa. Meskipun semalamnya tidur jam 12, Iya, kalau paginya harus bangun Bangun, jam 5, iya. tetap ya Bu Iya, ya, harus iya. disiplin juga. Dan satu lagi jujur. Wah, disiplin, jujur, kerja Ikhlas. keras, ikhlas itu poin yang Poinnya, utama iya. gitu. Wah, sosok yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali teman-teman. Kalau Pak Bupati sendiri, Pak Ahmad Dawami, ini sebenarnya sosok suami seperti apa ketika harus menjadi pemimpin keluarga dan juga harus memimpin Kabupaten Madiun? Iya. Sebenarnya saya itu kan lebih luasnya panggil bapak itu biasanya sering di rumah pun ya Mas Embing. Jadi Oh, sudah gitu. kebiasaan. Jadi mulai dulu pacaran sampai sekarang jarang saya pakai nama aslinya Ahmad itu jarang. Jarang bisa dihitung. Jadi namanya manggilnya Mas Embing gitu Mungkin aja. ketika dinas saja mungkin ya, manggilnya Enggak, Bapak dinas gitu. itu pun bapak ya kadang kalau ada bapak, tapi kalau Kalau sudah di belakang layar, Mas Embing gitu romantis aja. teman-teman ya. Iya, itu sudah nggak bisa hilang dari kebiasaan saya itu mulai dulu pertama kenal itu. Terus kalau seorang sosok dari bapak itu orangnya sederhana sekali. Kalau terkait basicnya memang bapak itu kan basicnya swasta. Jadi selain orangnya kayak low profile gitu loh, nyantai, tapi dibalik santainya itu beberapa poin di situ banyak. Tapi kelihatan nyantai tapi tegas. Di dalam nyantainya itu harus benar-benar tadi disiplin juga. Betul. Di situ harus ikhlas dalam suatu kegiatan, suatu kerjaan harus dilalui dengan ikhlas. Dan yang penting bapak itu yang sampai sekarang saya belum bisa mengikuti itu sabarnya. Nggak Luar pernah biasa. marah, iya, sama anaknya nggak pernah marah. Kadang saya itu sampai sempat greget itu mereka sudah kayak membenci dan sebagainya, tapi bapak itu nggak pernah marah. Dia itu tetap sabar menghadapi, sabar itu yang pengen saya belajar dari situ. Wah, masih terus Iya, belajar yang juga ya Bu. mungkin ya itu ya dari perjalanan saya mulai awal kenal sampai rumah tangga sampai sekarang jadi pimpinan daerah, itu mungkin yang menjadi basic saya itu ya sabar itu bapak. Kalau nggak sabar, aduh, kadang memang di sisi lain bapak sabar, saya agak nggak sabar lah. Itu yang membuat saya agak reda ya itu. Jadi ada yang ngimbangi. Ada Iya, penyeimbang biar bisa iya, berjalan betul. berirama Iya, gitu. jadi nggak terus kalau kita nuruti apa kata hati saya itu ya nggak bisa. Jadi bapak itu benar-benar sosok yang selama ini terus saya teladani, saya belajar dari situ, belajar mengenal kehidupan, mengenal bagaimana bermasyarakat dan sebagainya ya dari bapak itu. Luar biasa. Oke. Betul sekali yang Bu Penta sampaikan, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan Betul. nih Bu ya. Dan itu ada di seorang kepala daerah gitu. Iya. Tentunya seorang kepala daerah juga memiliki permasalahan bersama dengan masyarakat khususnya. Tapi sabarnya Bapak, disiplinnya Pak Wabub itu kan ada ada seorang perempuan di balik itu semuanya. Ada dukungan dan juga motivasi dari seorang istri gitu. Tapi saya sendiri penasaran, Bapak bisa sabar, Bapak bisa disiplin, terus ikhlas, itu dukungan seperti apa? Jadi begini, bapak itu orangnya kan diem, banyak diem, walaupun punya permasalahan yang banyak dari dulu semenjak saya nikah itu cenderung diem. Jadi mulai sekarang sampai sekarang menjadi seorang pimpinan daerah kan kompleks banget permasalahannya ya Mbak. Jadi bapak itu kalau pulang punya permasalahan saya sudah paham. Kalau diem terus sudah nggak saya juga akhirnya nggak terus menanyakan sesuatu, enggak. Saya gitu. sudah paham. Kalau gitu berarti saya cuma sudah makan, tanya paling yang tanya sudah makan, kegiatannya lancar tidak, sudah gitu aja. Jadi saya sudah melihat bapak itu pulang itu dengan raut wajah yang capek, permasalahan banyak itu saya sudah hafal. Jadi saya harus benar-benar bisa tahu di saat bapak itu senang, berarti kalau kelihatan gembira terus
itu raut wajahnya ceria dan sebagainya, saya berani tanya macam-macam. Tapi kalau sudah bapak diem bilang capek, ya sudah, saya ya akhirnya mengikuti aja ya. Saya selaku istri, saya hanya ya berdoa semoga bisa permasalahan bisa segera diselesaikan. Terus bapak sendiri itu kalau punya masalah, dia nggak terus ngomong langsung ke saya ataupun enggak, diem itu dilampiaskan. Mungkin bapak kan suka itu Mbak, suka koleksi keris. Oh begitu. Suka koleksi keris, suka koleksi kayak benda-benda tajam, golok dan sebagainya. Kalau sudah ke arah situ dan mau bersih-bersih dan sebagainya, mesti itu punya masalah. Jadi di samping dia bersih-bersih itu sambil mencari inspirasi bagaimana menyelesaikan permasalahan. Gitu, jadi lampiaskan ke Giglu, nggak terus cerita ke saya bla 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 bla. Takutnya bapak itu kalau semua yang diceritakan ke saya, takutnya saya itu bisa nggak mewadahi permasalahan itu. Kalau nggak bisa kan kasihan saya juga kan. Betul. Terlalu banyak memikirkan, pikirannya nggak hanya di situ saja, mungkin sudah memikir anak-anak dan sebagainya. Jadi bapak itu cenderung diem, apalagi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi memang kalau waktunya saya harus ikut campur ya bapak cerita. Tapi kalau mungkin nggak harus di porsi saya ya bapak diem, wis gak apa-apa gitu aja. Wah, berarti harus sama-sama bisa meredam. Betul. Ya Ibu ya. Kalau dari Bu Erni sendiri, ini dukungan seperti apa Bu yang diberikan oleh Pak Wabub? Ya Mbak, kalau misalnya bapak ada masalah ya, ya sebagai istri hanya bisa memotivasi, dukungan. Terus kalau bapak kalau ada masalah ya seperti Pak Bupati, diem, nggak pernah cerita-cerita, nggak pernah cerita-cerita karena mungkin bukan porsinya ya. Jadi mungkin malah menjadikan beban nanti. Betul jadi sekali. diam, dan mungkin bapak sukanya memang olahraga ya Mbak. Jadi untuk badminton, untuk goes gitu, itu untuk menghilangkan kejenuhan juga. Okay. Oh gitu, berarti sama-sama diam juga ya Ibu ya. Cenderung diam. Atau mungkin tidak mau istrinya ikut merasakan beban seorang suami. Ya, mungkin itu juga. itu Mungkin betul gitu ya, itu. Bu, ya. Itu dari dulu semenjak saya nikah Seperti itu. polanya bapak untuk berpikir kalau menghadapi masalah kayak gitu, nggak terus cerita ke saya dan sebagainya. Nggak, semenjak saya ditinggal di Kalimantan, permasalahan yang begitu berat dan sebagainya, saya nggak boleh tahu. Oh gitu. Iya. Biar bapak sendiri yang merasakan katanya gitu. gitu. Tapi saya kadang merasa, waduh, seorang istri kan Betul kadang sekali. kasihan, tapi hanya mendoakanlah semoga yang terbaik. Mudah-mudahan gitu aja. urusannya segera Iya. selesai lancar gitu ya Bu. Iya. Oke, baik. Nah ini Bu Penta dan juga Bu Erni sendiri tentunya juga sebagai ibu rumah tangga juga, Iya. pastinya memiliki banyak sekali kegiatan, mengurus anak, mengurus keluarga, bahkan mendampingi suami ketika dinas atau mungkin ketika bertugas terjun langsung ke lapangan. Saya penasaran ini sebagai seorang istri dengan tugas yang begitu banyak, bagaimana Bu Penta dan juga Bu Erni ini membagi waktunya? Monggo silahkan Bu Penta. Iya, jadi kita harus pinter-pinter membagi waktu antara anak, antara pekerjaan saya sendiri, terus mendampingi bapak. Nah itu kita benar harus pinter memilah mana yang harus didahulukan. Nah itu yang utama. Jadi tidak mengurangi rasanya anak itu kecewa, terus saya sebagai mungkin kegiatan saya sendiri terus mendampingi bapak. Makanya saya harus pinter-pinter memilah mana yang harus saya dahulukan, tapi nggak mengurangi kecewaan yang lainnya. Iya. Gitu. Kalau untuk misalnya gini Bu Penta, bapak pergi keluar kota, dinas, itu kan tentunya untuk kebutuhan Kabupaten Madiun gitu, memajukan Kabupaten Madiun gitu. Kembali lagi ke kabupaten juga ya Bu ya. Pernah nggak Bu Penta merasakan ada sesuatu yang gimana, sedih gitu ketika ditinggal tugas bapak pulangnya sering malam-malam gitu, harus berangkat pagi lagi, bahkan ketemunya pun ketika pada saat tidur gitu, pernah merasakan kesedihan atau mungkin pikirannya menempatkan diri agar bisa menghibur diri sendiri gitu, seperti apa Bu Penta? Jadi begini, ini cerita lagi ya Mbak, cerita lucu juga. Jadi saya ditinggal bapak itu nggak saat ini, sebelumnya kan bapak sudah pernah di Kalimantan, jadi minimal saya sudah di training dulu.
di training Sering jauh di dari pekerjaan ya, Bu, ya? sudah di training jauh dari Mm-mm. maksudnya jauh dari suami gitu, gimana ngurusnya anak-anak sendiri. Jadi di saat sekarang bapak pergi-pergi pun sekarang ya nggak terus merasa sedih, merasa bagaimana. Kalau sedih hanya tadi saya ungkapkan kalau hanya perjalanan dan sebagainya, tapi kalau terkait ditinggal pergi-pergi itu sudah biasa. Terus pulang malam, mungkin kadang kita waktunya bangun bapak mulai tidur. Betul Lah sekali. itu sudah dulu, itu sudah mulai sebelum jadi bupati bapak sudah kayak gitu. Oh, gitu. Kebiasaan bapak kan tidurnya pagi, mulai setelah subuh baru tidur. Baru tidur, Iya, itu gitu. sudah hampir 16 tahun Wah, tapi kalau kebiasaan kayak gitu. oh gitu, ada Sekarang agenda pun pagi ya tetap masih ya? kayak Oh, gitu. Kalau nggak kecapean bener, nggak akan tidur sore, itu nggak akan. Sore pun mesti di atas jam 12. itu Iya, dibilang sudah. sore, Bu. Iya. Wah, Itu makanya ya alhamdulillah saya dan anak-anak sudah mulai dulu belajar dari situ, sudah pernah ditinggal ke Kalimantan, ditinggal ke Madura, makanya belajar dari situ. Akhirnya di saat benar-benar menghadapi situasi yang harus kita kita jalani saat ini sebagai seorang kepala daerah. Jadi alhamdulillah saya sendiri sudah bisa menjaga dan bisa menjaga hati lah, nggak terlalu gelisah, nggak terlalu. Tapi kalau perasaan kadang-kadang itu wajar. wajar Iya, ya, Bu, kadang ya. di saat kita butuh mungkin Iya. wah pengen curhat atau pengen suami nggak ada. Suami sibuk, iya, gitu. betul, harus nunggu nanti waktu yang Mm-mm. cari waktu-waktu yang agak selang yang Baik, itu. betul sekali, itu sesuatu hal yang wajar karena cinta Iya, gitu. Kalau dari Bu Erni sendiri ini bagaimana Bu Erni membagi waktu untuk keluarga sebagai ibu rumah tangga dan mendampingi Bapak? Oh ya, ya kebetulan memang sekali lagi saya ibu rumah tangga ya Mbak. Jadi prinsipnya memang fokus ke keluarga. Jadi bisa saya bisa membagi waktu bagi Bapak untuk anak-anak. Nah kebetulan pas ini pandemi ini kebetulan saya full untuk anak-anak dan Bapak urusan Bapak bisa saya atur, bisa saya gitu. penuhi gitu Mbak. Tapi apakah perasaannya juga sama seperti Bu Penta gitu ketika Bapak harus pulang malam, Bapak harus dinas keluar kota, Sama harus mesti, bepergian gitu, pastinya sama ya Bu ya? Setali 3 uang Mbak. Mestinya sama. Kali 3 Sering uang. curhat, curhat berani sama saya. Tinggal Gitu. ditinggal itu sudah biasa. Sejak dulu Bapak itu memang sering pergi, sudah biasa. Saya itu sudah sering ditinggal sejak pengantin baru itu sudah jarang ditunggu. Soalnya Bapak ya pertama aktif di organisasi Oh, terapi, gitu. terus itu di BPR. Jadi tinggal ditinggal itu sudah biasa. Sudah hal yang wajar. Tapi gitu. kadang juga pengen kayak koncone. Sama saja sepertinya ya. Jadi pengen butuh kayak yuk kok gak kayak koncone. Oh iya. Tapi gimana lagi sekarang sudah bisa terbiasa begitu ya diterima Betul, aja. berarti Yang harus menghargai keputusan suami, Iya, memahami kesibukan betul. suami. Oh, jadi Bu Erni dan juga Bu Penta ini sering curhat. Gitu. apa jodoh ya? Kebetulan itu kok ya sama. Iya, Tukang melek. iya, sama-sama kan Bapak. Suka melek, Iya. suka tidur sampai larut Iya pagi betul, gitu. betul. Gitu. Tapi tetap ya ketika harus ada kegiatan, ada agenda pagi jam 7 misalnya harus tetap bangun lebih awal gitu. iya. Terus itu. Sangat luar biasa sekali. Kapan-kapan saya ikut curhat ya Ibu ya. Curhat itu sering ditinggal. Curhat sering ditinggal, tapi itu hal yang wajar teman-teman ya. Tapi dari Bu Erni dan juga Bu Penta sendiri ini sebagai seorang istri kepala daerah gitu, bagaimana sih Bu menempatkan diri? Monggo mungkin Bu Erni dulu. Iya. Bu. Ya, sebagai istri kepala daerah wakil ya Pak ya, ya saya harus bisa pandai-pandai menempatkan diri agar ya bisa dicontoh. Perilaku sederhana juga harus tetap saya jalankan. Terus ya pokoknya yang penting prinsipnya itu tetap rendah hati dan sederhana.
tetap kembali ke awal Oh, ya, iya. tetap rendah hati dan juga sederhana gitu. Kalau dari Bu Penta sendiri, Iya, ya, yang prinsip saya itu benar yang harus rendah hati dan sederhana itu yang harus saya utamakan. Terus kalau terkait sebagai istri ya, itu tetap harus bisa menjaga, harus bisa menempatkan posisi di saat saya mendampingi Bapak, di saat saya di tengah-tengah masyarakat, di organisasi ataupun di lingkungan teman-teman saya di ASN. Lah itu saya harus benar-benar bisa menempatkan di saat mendampingi Bapak, harus saya protokoler. oke, Iya, itu yang kadang yang menjadi saya pertama kali itu canggungan kayak gitu kan, kalau protokoler itu harus benar, harus ditata. Lah di saat kita sama teman, saya juga kalau sudah sama teman saya juga menginginkan nggak terus saya sebagai seorang istri bupati enggak, gitu. kita ya harus biasa sama, Tetap enjoy, iya tetap santai enjoy sama gitu ya. teman-teman. Jadi saya turun pun di bawah sebagai ketua tim penggerak PKK harus bisa menempatkan di situ juga. Jadi kita harus pinter-pinter menempatkan posisi di mana kita berada dan sama siapa yang kita ajak. Hadapi, Iya, gitu. Oke, berarti itu. tahu tempatnya ya, Bu, Iya, ya, gitu. betul. Oke, baik, terakhir nih Bu Penta dan juga Bu Erni, Bapak bisa seperti ini, Bapak bisa membangun Kabupaten Madiun, bahkan banyak sekali yang telah dicapai oleh Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati. Tapi sebenarnya sejauh ini doa yang sering dipanjatkan seorang istri dari Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Madiun itu apa? Bapak bisa perjuangannya sangat luar biasa gitu. Monggo Bu Penta. Oke, terima kasih. Jadi gini, saya hanya berdoa, berilah yang terbaik untuk keluarga, terutama suami yang lagi melaksanakan amanah yang sangat berat, yaitu untuk membangun Kabupaten Madiun yang 5 tahun ke depan harus lebih maju dan maju, lebih maju lagi. Lah itu doa saya sama anak-anak, yang penting Bapak harus menjalani kehidupan sehari-hari itu dengan pola yang penting itu sederhana, rendah hati, itu yang harus ditanamkan. Terus saya juga terus yang tiap hari nggak lupa kalau malam tahajud, yaitu doanya simpel saja Mbak, yang terbaik untuk keluarga saya. Terus dijauhkan dari semua fitnah, dijauhkan dari semua mara bahaya, terutama untuk keluarga dan untuk Kabupaten Madiun. Betul Itu, sekali. Karena iya. menjadi kepala daerah Betul. tantangannya sangat luar biasa. Apalagi ya, Bu, di ya. kondisi pandemik ini kita menghadapi suatu permasalahan yang kompleks. Betul Karena sekali. di semua sisi kita terimbas. Jadi kita harus lebih dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa supaya kondisi sekarang ini suami bisa menghadapi dan melalui kondisi pandemi dengan lancar, dan masyarakat di Kabupaten Madiun juga jangan terimbas krisis pandemik ini, COVID-19 ini. Semoga saya berdoa juga di saat pandemi COVID-19 ini masyarakat kita yang ada di Kabupaten Madiun tetap semangat, tetap yakin kalau kondisi ini segera berlalu, asalkan dari diri kita mulai sadar. Itu yang penting. Semoga juga Bapak dalam memimpin di saat pandemik ini diberi kemudahan dan kelancaran, dan masyarakat Kabupaten Madiun tetap maju, lebih maju lagi. Amin. Amin. Doa yang sangat luar biasa ya dari seorang istri Bupati Madiun gitu. Kalau dari Bu Erni sendiri, ini doa yang selalu diberikan untuk Bapak, bahkan Bapak hingga saat ini bisa mendampingi Pak Bupati meskipun di tengah pandemi juga ya Bu Erni ya, itu seperti apa? Iya, saya doa dan berdoa mudah-mudahan Bapak diparingi kemudahan, kelancaran dalam bertugas sama masyarakat Madiun. Mudah-mudahan diparingi umur panjang, Amin. diparingi rezeki yang berlimpah agar bisa tetap
bersama-sama dengan masyarakat. Nggih. Luar biasa sekali doa dari istri Bupati dan juga Wakil Bupati Madiun. Ternyata benar, jadi di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan hebat di belakangnya, gitu. Seperti halnya Bu Penta Lianawati dan juga Bu Erni Sri Handayani. Ini sangat luar biasa untuk memotivasi suaminya memimpin Kabupaten Madiun, bahkan hingga saat ini banyak sekali yang telah tercapai dan tentunya masih banyak yang terus dikerjakan oleh Bapak ya Ibu ya, gitu. Jadi membuat Madiun lebih maju, terus maju dan tetap maju ke depannya 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih banyak Ibu Penta dan juga Ibu Erni sudah ngobrol santai nih terkait apa sih dukungan kepada Bapak di 2 tahun kepemimpinan beliau ini. Boleh saya berpesan satu? Monggo silahkan. Sama warga. Ini. Terima kasih. Jadi saya berpesan kepada warga masyarakat Kabupaten Madiun di saat menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya berharap semua masyarakat lebih banyak berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, khususnya juga Indonesia. Saya menginginkan Kabupaten Madiun tetap maju, tetap eksis, diawali dari diri kita. Jangan lupa di saat pandemi COVID-19, masker tolong dipakai demi kenyamanan, demi keamanan orang lain juga. Selain diri sendiri juga orang lain. Wah, luar biasa. Mungkin dari Bu Erni juga. Cukup itu. Gitu sama gitu. Karena memang ya Bu, dari Bu Penta, dari Bu Erni, Pak Bupati dan juga Pak Wabub sendiri kalau sudah terus bersosialisasi, mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini, kalau dari masyarakatnya sendiri kurang sadar diri tidak ada hasilnya ya Bu ya. Jadi memang harus memiliki kesadaran diri agar pandemi ini segera berlalu sehingga aktivitas semuanya kembali berjalan normal. Semoga sehat semuanya. Amin. Terima kasih banyak Bu Penta dan juga Bu Erni. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sukses. Dan salam saya untuk Pak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati. Oh iya, insya Allah saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa ngobrol santai lagi ya Bu. Iya, Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. waktu luang. Amin. Karena Bu Penta dan juga Bu Erni ini pasti sangat sibuk luar biasa ini mendampingi Bapak gitu. Bisa kok ketemu. Masih ada waktu luang. Baik, masih banyak ya Bu ya. Alhamdulillah di saat pandemi ini nggak terlalu padat. Wah, mudah-mudahan saja kita agendakan lagi Iya, gitu. terima kasih. Mungkin dengan tema-tema menarik lainnya ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman Jawa Ledar Madiun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan 2 tahun kepemimpinan Bupati Madiun Ahmad Dawami dan juga Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto, mudah-mudahan Madiun menjadi lebih maju, terus maju dan tetap maju untuk membangun masyarakatnya. Terima kasih banyak, saya Mas Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum.